Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk menjelaskan guidelines UTS paper Social Linguistics for Language Teachers. Jadi teman-teman, pastikan kalian sudah memahami betul apa yang akan kalian buat untuk paper UTS Social Linguistics. Pertama, ikuti aturan berikut. Kemudian nanti setelah kalian paham betul, baru bisa langsung bekerja. Kedua, buatlah paper tidak boleh kurang atau lebih dari 4 halaman. Jadi exact. Nanti 4 halaman itu seperti apa? Sudah saya buatkan juga draftnya. Silahkan gunakan saja draft yang saya buat. Jadi tidak perlu kalian membuka Microsoft Word sendiri karena biasanya tidak rapi. Jadi gunakan draft yang sudah saya buat. Pakai saja itu karena pasti rapi. Biasanya ketika kalian menggunakan draft sendiri itu tidak rapi, tidak ada halaman, nggak rata kanan kiri, kemudian spasinya amburadul dan sebagainya. Jadi pakai saja draft yang sudah saya rapikan. Yang ketiga, kalian bebas untuk memilih sumber data apapun untuk kamu analisis. Misalnya boleh dari movie, boleh dari percakapan kelas, percakapan selama kuliah di TBI, boleh sekali. Proses pembelajaran di SMA manapun, di sekolah manapun juga bisa kalian lakukan. Atau misalnya mau menganalisis buku teks, itu juga boleh. Jadi sumber apapun sangat boleh kalian pakai. Tetapi yang nomor 4, pastikan bahwa sumber data yang akan kalian gunakan itu belum pernah dianalisis oleh siapapun. Jadi misalnya kalian akan menganalisis LKS Bahasa Inggris SMA kelas 3. Pastikan bahwa itu belum pernah dianalisis oleh orang lain. Karena kalau sudah pernah dianalisis orang lain, berarti kalian tidak boleh menganalisis itu. Kamu harus mencari sumber lain, sumber data lain, atau fenomena lain yang belum pernah diteliti oleh orang lain. Oke? Kenapa harus seperti itu? Karena untuk menghindari plagiarisme. Jadi misal sudah pernah diteliti oleh orang lain lalu kamu tulis kembali, maka itu namanya kamu tidak membuat sesuatu yang baru dan saya khawatir nanti kalian akan melakukan plagiarisme. Kemudian pastikan bahwa data dan analisis yang akan kalian buat itu ada korelasinya dengan pendidikan atau pengajaran bahasa Inggris. Jadi bukan social linguistics murni, tetapi social linguistics for language teachers. Misalnya kalian akan menganalisis tentang penggunaan code mixing atau code switching, pastikan bahwa konteksnya ada di dalam dunia pendidikan atau di dalam proses belajar mengajar bahasa, terutama bahasa Inggris. Diingat betul number 4 and number 5. Lalu silahkan memilih interesting topic from the listed topics. Topicsnya itu kan berarti ada di RPS ya. Silahkan teman-teman boleh memilih topik apapun. Kamu bebas. Boleh tentang multilingualism, code mixing, code switching, atau misalnya language and policy. Apapun kalian bebas. Tetapi do not cheat. Tidak boleh nyontek punya temannya, because it happened, pernah terjadi. A dekat dengan B, lalu A pinjam punya B, ternyata A mencontek punya B. So do not cheat, karena jika itu saya temukan, maka baik yang mencontek maupun dicontek, papernya akan saya tolak. Jadi jangan pernah minjemin paper kalian ke teman kalian. Kalau temannya ada yang minta pinjem dong, no. Do not give your paper to your friends sebelum kamu submit dan sebelum saya keluarkan nilainya. Karena ini terjadi beberapa kali saya menemukan seperti itu. Teman dekat pinjam paper temannya ternyata dicontek. So tidak masalah kalau misalnya ternyata nggak enak misalnya ya, mungkin kalian akan seperti itu. No, that's okay. Kamu tinggal bilang aja tidak diperbolehkan oleh Miss Haira untuk meminjamkan paper sebelum paper disubmit dan sebelum nilai dikeluarkan.
Oke, so benar-benar tidak boleh saling minjemin paper karena oke, ini sangat-sangat confidential ya, sangat rahasia paper kalian itu. Lalu analisis fenomena tersebut yang sudah kalian pilih dengan menggunakan teori social linguistik tertentu. Misal kalian sudah mengambil data di proses pembelajaran listening di kelas TBI semester 3 misalnya, lalu kamu akan menganalisis dari konsep code mixing. Nah, gunakanlah teori code mixing tersebut. No plagiarism is accepted, tentu saja tidak boleh plagiarisme dari manapun. Kalian tulis saja semampu kalian, sebisa kalian. Kemudian yang ke-10, compose a paper for exactly 4 pages dengan mengikuti aturan seperti ini di bagian introductions. Yang harus kamu tulis di bagian introductions ini adalah tentang penjelasan background of the study. Misalnya kenapa kamu memilih topik code mixing. Ada fenomena unik apa sih tentang code mixing? Kemudian alasan kenapa kamu memilih code mixing. Lalu kamu data source, berarti kamu akan meneliti code mixingnya dari mana? Berarti dari kelas listening misalnya. Oke. Lalu apa yang diteliti? Misalnya jenis-jenis code mixing. Boleh. Oke, nah teori yang kamu gunakan teori siapa? So, misalnya teori Yule, kayak gitu. Oke, so this is bagian introductions. Dan saya yakin teman-teman sudah tidak ada masalah lagi dengan composing a paper. Lalu yang kedua, literary review, ini ada kaitannya dengan teori yang ingin kamu gunakan itu apa. Tadi di awal, di bagian introductions, kalian akan menganalisis code mixing. Dan kamu mengatakan bahwa untuk menganalisis code mixing ini, kamu akan menggunakan teori Yule. Nah, so di bagian literary review itu, kamu akan menjelaskan tentang apa itu code mixing, lalu jenis-jenis code mixing itu apa saja. Sekali lagi, literary review itu membahas tentang kamu tadi mau meneliti apa, terus teorinya apa. Nah, so literary review itu membahas tentang teorinya apa sih. Kalau mau membahas tentang multilingualism, ya berarti kamu akan membahas tentang what is multilingualism, kemudian jenisnya apa saja. Oke, lalu yang ketiga, discussions, itu 2 lembar ya. Ini sudah saya bagi juga berapa banyak yang harus kamu buat. Kenapa saya buat serigid ini? Supaya kalian mengikuti aturannya. Dan sehingga mudah untuk kamu lihat. So, discussion should be 2 pages. Di discussions ini kamu akan menjelaskan tentang findings. Misalnya tadi kamu ingin membahas tentang code mixing di kelas listening. Nah, contohnya code mixing itu seperti apa sih di kelas listening? Contohnya nanti harus dalam bentuk kalimat ya, karena kan pastinya ada percakapan di situ. Lalu contohnya seperti apa? Contohnya misalnya student 1 bilang apa, lalu teacher bilang apa. Nah, itu bisa sekali. Adapun contoh tentang discussion bagaimana kamu akan menganalisis dari fenomena code mixing ini atau fenomena social linguistics, nanti saya juga attach di bagian contoh, nanti bisa kalian lihat di situ. And you only need to present 5 examples. Tidak perlu banyak-banyak, jadi cukup 5 contoh saja. 5 contoh fenomena yang berkaitan dengan social linguistic for language teachers. Teman-teman bisa, misalnya kamu findings atau tabel itu mungkin bisa diganti dengan picture, screenshot ya, atau SS, screenshot dari percakapan di WhatsApp boleh, atau kalau tidak ya ditulis aja dalam bentuk kalimat. Kamu copy paste percakapan di WhatsApp tersebut, lalu kamu buat seperti di contoh yang saya attach. Boleh seperti itu. Karena kalau misalnya picture mungkin akan
sangat kecil picture-nya, jadi tidak terlihat. So, dalam bentuk kalimat-kalimat seperti ini akan jauh lebih baik. Yang terakhir, bagian conclusion tidak banyak-banyak, hanya 0,25 page saja. Kamu perlu membuat summarize. Summary itu seperti apa ya, stat ulang apa yang sudah kamu lakukan, hasilnya seperti apa. Itu di bagian conclusions. So try to paraphrase, jadi harus di paraphrase, bukan copy paste ya. Paraphrase itu berarti kamu menulis ulang ide yang sudah kalian sampaikan dari intro sampai sampai bagian discussions. Lalu referensi, kita menggunakan API system. Bagaimana cara membuat referensi dengan menggunakan API system, saya jelaskan juga di video yang lain. Dan juga saya attach filenya, nanti boleh silakan di-download untuk dilihat-lihat. Lalu additional information, ini adalah technical systems of the paper yang harus kalian patuhi. Use the draft Faizan. Jadi sudah pakai saja draft yang saya kirim, jangan menggunakan draft sendiri karena biasanya tidak rapi. Sangat sering tidak rapi. Oke. Ya, yang mungkin kalau kalian mengikuti ini ada di draft yang saya kirim, kita langsung saja ke bagian I. Namai paper kalian dengan nomor urut, absen, nama, lalu kelas. Contohnya misalnya nomor 25. Nama Haira Rizka, kelas 6H. Kemudian attach screenshot of plagiarism tracks-nya di bagian terakhir paper. Ini jangan lupa ya, plagiarismnya tidak boleh lebih dari 20%. Nanti paper yang sudah selesai silakan dikumpulkan ke PIC masing-masing, lalu nanti PIC akan mengumpulkan menjadi satu dan mengirimkan ke saya. Oke, begitu saja. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di WhatsApp grup masing-masing. Terima kasih.